Aku pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat teraman di dunia ini, tempat di mana cinta tak pernah dihakimi. Tapi hari itu, ketika ayah membanting pintu kamar dan menyatakan aku mati baginya hanya karena aku mencintai seorang pria, segalanya runtuh. Kau bukan anakku lagi, teriaknya, suaranya menggema seperti petir di musim hujan Jakarta yang tak kunjung reda. Namaku Rea. Aku lahir dan besar di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, di tengah hiruk-pikuk kota yang selalu ramai tapi sering membuat hati terasa kesepian. Keluargaku religius, seperti kebanyakan keluarga Muslim di Indonesia. Salat berjamaah, puasa Ramadan, dan tradisi halal bihalal adalah rutinitas yang tak pernah terganggu. Aku anak tengah, dengan kakak perempuan bernama Rina yang selalu menjadi kebanggaan ayah, dan adik laki-laki yang masih kecil, Andi. Semuanya berawal dari Ardi. Kami bertemu di kampus, di sebuah kelas sastra Indonesia. Dia duduk di bangku belakang, diam, tapi matanya selalu menyapa saat pandangan kami bertemu. Ardi berasal dari keluarga Jawa yang ketat, tapi dia punya senyum yang membuat dunia terasa lebih ringan. Kami mulai bertemu diam-diam, di kai kecil di Kemang, atau di taman kota saat senja. Ciuman pertama kami terjadi di bawah pohon beringin tua, saat hujan gerimis membasahi Jakarta. Tapi rahasia tak pernah bertahan lama. Suatu malam, ayah menemukan pesan-pesan kami di ponselku yang tertinggal. Wajahnya memucat, lalu merah padam. Ini dosa besar, Rea. Kau malu-maluin keluarga, katanya, suaranya gemetar. Ibu menangis di sudut ruangan, tak berani membela. Rina, kakakku, hanya diam, tapi matanya penuh kecewaan. Mereka mengatakan aku sakit, perlu diruyah, perlu disembuhkan. Aku pergi dari rumah malam itu juga, dengan tas ransel kecil dan hati yang hancur. Ardi menjemputku di pinggir jalan, memelukku erat di tengah lalu lintas yang macet. Kita akan baik-baik saja, bisiknya. Tapi dalam hati aku tahu ini baru awal dari badai yang lebih besar. Hidup di kos-kosan kecil di Tebet terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Aku bekerja paruh waktu di sebuah warung kopi, sementara Ardi melanjutkan kuliahnya. Kami saling menguatkan, tapi setiap malam aku terbangun dari mimpi buruk tentang keluargaku. Apakah mereka benar-benar membenciku? Apakah cinta kami memang salah di mata Tuhan? Beberapa bulan kemudian kabar datang dari Rina. Dia menelepon, suaranya dingin. Ayah bilang kau sudah mati. Jangan pernah kembali. Hatiku seperti ditusuk. Aku mati bagi mereka hanya karena aku gay. Ardi memelukku saat aku menangis, tapi bahkan pelukannya tak cukup menghapus rasa sakit itu. Waktu berlalu dan aku belajar hidup tanpa keluarga. Ardi menjadi segalanya bagiku. Kami merayakan ulang tahun bersama, berpuasa Ramadan meski diam-diam karena kami takut dihakimi tetangga. Tapi di balik kebahagiaan kecil itu ada luka yang tak pernah sembuh. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, kenapa cinta harus begini sulit? Kenapa aku harus memilih antara keluarga dan hati nuraniku? Suatu hari, undangan pernikahan datang melalui pos dari Rina. Dia akan menikah dengan seorang pria bernama Arhan, anak dari keluarga terhormat di Bandung. Undangan itu seperti tamparan. Di dalamnya, nama orang tuaku tercantum, tapi namaku tak ada. Aku benar-benar telah dihapus dari keluarga. Ardi melihat undangan itu dan memelukku dari belakang. Kita tak perlu pergi, katanya lembut. Tapi dalam hati aku tahu aku harus. Bukan untuk merayakan, tapi untuk membuktikan bahwa aku masih hidup. Bahwa cinta kami lebih kuat dari penolakan mereka. Hari-hari menjelang pernikahan Rina terasa seperti mimpi yang campur aduk. Aku bolak-balik memandang undangan itu, jari-jariku gemetar setiap menyentuh kertas tebal dengan hiasan emas. Ardi selalu di sampingku, diam tapi penuh pengertian. Rea, kalau kau tak siap, kita tak usah pergi, katanya berulang kali. Tapi aku tahu ini adalah kesempatan untuk menghadapi masa laluku.
Aku memutuskan untuk pergi sendirian. Ardi mengerti meski matanya penuh kekhawatiran. Aku akan menunggumu, bisiknya saat mencium keningku malam sebelum keberangkatan. Kereta ke Bandung terasa panjang, pikiranku dipenuhi bayangan keluarga yang pernah kutinggalkan. Bandung menyambut dengan udara sejuk, tapi hatiku dingin. Rumah keluarga besar di pinggiran kota, tempat pernikahan diadakan, penuh lampu hias dan bunga melati. Tamu-tamu berpakaian batik dan kebaya, tertawa riang. Aku datang terlambat, mengenakan jas putih yang kubeli khusus, simbol bahwa aku masih hidup, masih bersih dari noda yang mereka tuduhkan. Saat memasuki halaman, beberapa mata menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Ibu melihatku pertama kali. Wajahnya memucat, tangannya menutup mulut. Rea, bisiknya, air mata mengalir. Ayah berdiri di dekatnya, wajahnya keras seperti batu. Kau berani datang ke sini, sibirnya pelan tapi penuh amarah. Rina, pengantin wanita, sedang berdandan di kamar. Aku mendekat, tapi saudara-saudara menghalangi. Kau sudah mati bagi kami, kata salah satu paman. Hatiku sakit, tapi aku tetap berdiri tegak. Aku datang untuk kakakku. Untuk Rina. Malam itu akad nikah berlangsung khidmat. Rina cantik dalam kebaya putih, Arhan tampan di beskapnya. Saat ijab kabul, suara penghulu menggema, tapi pikiranku melayang pada Ardi. Pada cinta kami yang tak pernah diakui. Air mataku hampir jatuh, tapi aku tahan. Setelah akad, resepsi dimulai. Musik gambang kromong mengalun, tamu menari. Aku duduk di sudut, sendirian. Tiba-tiba, Rina mendekat. Kenapa kau datang? Tanyanya, suaranya campur antara marah dan sedih. Aku rindu kakak, jawabku jujur. Dia diam lama, lalu memelukku sebentar. Ayah tak akan makanmu. Tapi yang tak kuduga, ayah mendekat. Matanya merah. Pergi dari sini sebelum kau merusak segalanya, katanya. Aku berdiri, jas putihku berkibar. Aku sudah mati bagimu, bukan? Tapi lihat, aku masih di sini. Masih mencintai kalian. Konflik meledak saat seorang tamu, teman ayah, bertanya lantang tentang le anak hilang de keluarga. Bisik-bisik menjadi pembicaraan terbuka. Beberapa mengatakan aku membawa malu. Yang lain diam saja. Hatiku hancur lagi, tapi kali ini ada kekuatan baru. Kekuatan dari Ardi, dari cinta yang kami bangun. Aku pergi sebelum resepsi selesai, naik kereta malam kembali ke Jakarta. Di perjalanan, aku menelepon Ardi. Aku pulang, kataku, suara bergetar. Dia hanya bilang, aku di sini. Kembali di kosan, Ardi memelukku erat. Kami tak bicara banyak, hanya saling tatap dalam diam, tapi di balik pelukan itu ada janji tak terucap, kami akan bertahan. Kembali ke Jakarta, hidup terasa lebih berat. Kabar tentang kehadiranku di pernikahan Rina menyebar di kalangan keluarga besar. Ponselku dibanjiri pesan dari saudara jauh, sebagian mengecam, sebagian diam-diam mendukung. Tapi dari ayah dan ibu, tak ada apa-apa. Sunyi yang menyakitkan. Ardi menjadi penyangga utamaku. Kami mulai merencanakan masa depan meski sederhana. Dia lulus kuliah lebih dulu, mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan startup. Aku masih kuliah sambil kerja, tapi mimpi kami sama, punya tempat sendiri, hidup tenang tanpa hakim. Tapi badai belum berlalu. Suatu hari, Rina menelepon. Rea, ayah sakit. Dia sering menyebut namamu dalam tidur. Hatiku terbelah. Aku ingin pulang, tapi takut. Ardi mendorongku. Pergi. Untukmu sendiri. Aku ke Bandung lagi, kali ini tanpa jas putih. Rumah keluarga sepi. Ayah terbaring di kamar, kurus dan lemah. Penyakit jantung, kata dokter. Saat aku masuk, matanya terbuka. Rea, bisiknya. Air mataku jatuh. Ayah. Dia memegang tanganku lemah.
Makan ayah. Ayah takut kehilanganmu tapi malah mendorongmu pergi. Kami menangis bersama. Ibu memelukku dari belakang. Rina berdiri di pintu, tersenyum tipis. Tapi pengampunan tak datang begitu saja. Ayah bertanya tentang hidupku, tentang Ardi. Aku cerita pelan, tak detail. Dia baik, yah. Dia yang membuatku bertahan. Ayah diam lama. Di agama kita ini salah. Tapi kau anakku. Konflik dalam diriku semakin dalam. Aku ingin diterima sepenuhnya, tapi tahu itu sulit. Di Indonesia ini, cinta seperti milikku masih dianggap tabu. Keluarga religius seperti kami, tekanan dari masyarakat besar. Beberapa minggu kemudian, ayah membaik. Kami mulai bicara lebih sering lewat telepon. Tapi saat aku sebut Ardi, ayah diam, jangan bawa dia ke sini, katanya suatu kali. Hatiku sakit lagi. Ardi mengerti. Beri waktu, katanya. Tapi aku merasa terbelah. Antara keluarga dan cinta. Apakah aku harus memilih lagi? Suatu malam kami bertengkar. Pertama kali. Rea, kalau keluargamu tak pernah terima aku, apa kita bisa terus? Tanya Ardi, suaranya gemetar. Aku diam tak tahu jawaban. Pertengkaran itu seperti retak kecil yang semakin melebar. Ardi mulai jarang pulang cepat, alasan lembur. Aku tahu ada yang salah. Dalam hati aku takut dia lelah dengan drama keluargaku. Sementara itu ayah semakin sering menelepon. Dia ingin aku pulang lebih sering. Keluarga ini tak lengkap tanpamu, katanya. Tapi setiap kali aku ajak Ardi, dia menolak. Belum saatnya. Aku terjebak di tengah. Cinta pada Ardi begitu dalam, tapi rindu pada keluarga juga. Di masyarakat Indonesia, menjadi gay berarti sering sendirian melawan arus. Teman-teman kampus tahu, tapi tak banyak yang mendukung terbuka. Suatu hari, kabar buruk datang. Ardi bertemu dengan seorang pria lain di kantor. Bukan selingkuh, katanya, tapi teman curhat. Dia mengerti tekanan yang aku rasakan, kata Ardi. Hatiku hancur. Apakah ini pengkhianatan? Kami bertengkar hebat. Kau bilang cinta, tapi lari ke orang lain, teriakku. Ardi menangis. Aku lelah, Rea. Lelah menunggu keluargamu terima kita. Aku pergi malam itu, kembali ke Bandung sendirian. Ayah menyambut hangat, tapi saat aku cerita tentang Ardi, dia marah. Lepaskan saja. Cari yang normal. Kata-kata itu seperti pisau. Aku menangis di kamar lama, merasa benar-benar sendirian. Apakah cinta kami akan berakhir begitu saja? Rina mendekat. Rea, ayah berubah perlahan. Tapi Ardi, kalau dia tak sabar, mungkin bukan untukmu. Aku tahu dia salah, tapi sakit itu nyata. Beberapa hari di Bandung aku banyak merenung. Keluarga mulai terbuka meski pelan. Ibu bahkan bertanya tentang Ardi dengan hati-hati. Aku kembali ke Jakarta, tapi Ardi tak ada di kosan. Dia pindah sementara ke temannya. Pesannya, aku butuh waktu. Hatiku kosong. Apakah ini akhir? Waktu terasa lambat tanpa Ardi. Kosan kami sepi, hanya barang-barangnya yang tertinggal. Aku sering duduk di balkon, memandang lampu kota Jakarta, bertanya pada diri sendiri, apakah aku salah memperjuangkan keduanya. Ayah menelepon hampir setiap hari. Pulanglah, Rea. Kita bisa mulai baru. Suaranya lebih lembut sekarang. Penyakitnya membuatnya sadar betapa berharganya waktu. Aku cerita tentang Ardi. Kali ini ayah mendengar tanpa memotong. Kalau dia baik padamu, mungkin ayah bisa coba terima. Kata-kata itu seperti harapan kecil di tengah kegelapan. Tapi Ardi masih menjauh. Aku mencari tahu dari teman kantornya. Dia stres, katanya.
Pria curhat itu hanya teman, tapi Ardi merasa bersalah karena membuatku menderita. Aku memutuskan mencarinya. Di sebuah kai di Senopati, tempat kami dulu sering bertemu. Dia duduk sendirian, wajah lelah. Saat melihatku, matanya berkaca. "Rea," bisiknya. Kami bicara panjang. Aku cerita tentang ayah, tentang perubahan kecil. Dia cerita tentang ketakutannya. Aku takut kita tak pernah diterima. Pelukan kami malam itu penuh air mata. "Kita coba lagi," kataku. Dia mengangguk. "Kembali bersama, kami lebih kuat." Ardi setuju ikut ke Bandung suatu hari. "Untukmu," katanya. Tapi sebelum itu, konflik baru muncul. Seorang saudara jauh menyebarkan rumor tentangku di grup keluarga. Rea bawa pacar pria ke pernikahan meski tak benar. Ayah marah lagi, tapi kali ini membela. "Itu anakku." Cukup. Perubahan itu membuatku menangis bahagia. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Kami ke Bandung bersama, Ardi di sampingku di kereta. Tangannya dingin tapi aku genggam erat. Jas putihku kukenakan lagi, simbol bahwa aku tak lagi mati. Rumah keluarga ramai, tapi kali ini untuk acara syukuran ayah sembuh. Saat kami masuk, semua mata menoleh. Ibu tersenyum tipis, Rina memelukku. Ayah berdiri pelan, mendekat. "Ini Ardi, yah," kataku, suara gemetar. Ayah memandang lama, lalu ulurkan tangan. "Selamat datang." Tak ada pelukan besar, tak ada kata ma langsung. Tapi itu cukup. Ardi tersenyum, air mata jatuh pelan. Malam itu, kami makan bersama. Bicara tentang hal-hal ringan, tentang pekerjaan, tentang masa depan. Tak ada yang sebut gaij atau dosa. Hanya keluarga yang belajar menerima. Di perjalanan pulang, Ardi bersandar di bahuku. "Terima kasih telah bertahan," bisiknya. Aku tersenyum. "Terima kasih telah kembali. Kami tak dapat segalanya sempurna. Di Indonesia ini, perjuangan masih panjang. Tapi kami punya satu sama lain dan sekarang, sedikit demi sedikit, keluarga. Cinta kami, meski penuh luka, membawa pengampunan. Dan itu cukup untuk hidup bahagia." Aku pernah dinyatakan mati karena gai. Tapi dengan jas putih itu aku hidup kembali di hati mereka yang kucintai.